Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Marcus Rashford tampil apik dalam peminjaman di Aston Villa. Manchester United niscaya ingin strikernya itu kembali membawa kebahagiaannya. Marcus Rashford yang kembali hidup di lapangan bersama Aston Villa membuat penyerang legendaris Manchester United Wayne Rooney berharap besar. Ia ingin juniornya tersebut kembali ke MU beserta performa dan kegembiraannya di lapangan. Altay Bayindir cuma satu laga jadi kiper utama Manchester United. Andre Onana bakal dipasang saat menghadapi Lyon nanti. Onana tidak perlu lama-lama di bangku cadangan. Manajer MU Ruben Amorim memastikan Onana bakal jadi starter saat bertemu Lyon di leg kedua perempat final Liga Eropa di Old Trafford. Onana akan bermain besok. Sebagai mantan pemain dan juga pelatih, saya awalnya juga cuma berpikir melakukan ini untuk membantu pemain menghadapi situasi seperti ini. Terkadang kita bicara soal bagaimana manajer menangani pemain secara fisik, tapi juga harus ditangani secara mental. Tapi mereka harus segera bermain lagi. Onana sudah siap. Saya rasa lebih baik untuknya tidak bermain selama sepekan dan bagus juga jika Altay main. Rencana saya memang memainkan Onana pekan ini. Manajer Manchester United Ruben Amorim membeberkan pendapatnya seputar skuad yang ia miliki saat ini. Ia menyebut bahwa skuad Setan Merah perlu penambahan di semua lini karena mereka saat ini terlalu rapuh. Ruben Amorim menyebut bahwa MU memang butuh tambahan tenaga hampir di semua lini permainan mereka. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Ruben Amorim mengakui bahwa performa MU di musim 2024-2025 ini sangat mengecewakan. Jadi ia dan manajemen MU akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengetahui apa yang perlu mereka lakukan di bursa transfer nanti. Belakangan ini posisi kiper memang menjadi sorotan banyak pihak karena baik Altay Bayindir dan Andre Onana tampil buruk di bawah Mister Gawang MU. Namun Amorim menyebut bahwa semua lini MU perlu diperkuat di musim panas nanti karena yang mengindikasikan tidak ada sektor yang membuatnya puas di musim ini. Sebuah kabar baik datang bagi Manchester United. Setan Merah akan mendapatkan tambahan personil saat menghadapi Lyon nanti. Dalam konferensi persnya itu, ia mengkonfirmasi bahwa Matthijs de Ligt sudah fit untuk bermain di laga ini. Ruben Amorim menyebut bahwa sang bek sudah pulih sepenuhnya dari cedera dan ia sudah berlatih, sehingga ia siap membela Setan Merah di laga melawan Lyon. Sementara Amorim juga memberikan update seputar kondisi Jonny Evans dan Amad Diallo. Ia menyebut bahwa kedua pemain ini sudah berlatih, namun belum bisa comeback melawan Lyon. Di laga ini, MU juga dipastikan tidak bisa diperkuat Joshua Zirkzee. Sang striker mengalami cedera hamstring dan dikonfirmasi absen hingga akhir musim nanti. Bek Manchester United Harry Maguire mengakui bahwa Liga Eropa musim ini punya arti yang besar bagi timnya. Ia menyebut kompetisi ini adalah sarana penebusan bagi musim mereka yang sangat buruk. Harapan satu-satunya bagi MU untuk bisa bermain di Eropa pada musim depan adalah dengan memenangkan kompetisi Liga Eropa. Harry Maguire menyebut bahwa kompetisi ini jadi penebusan bagi timnya. Maguire mengakui secara terbuka bahwa MU tampil buruk di musim ini. Ia menyebut performa inkonsisten Setan Merah membuat mereka kini mendekam di papan bawah. Maguire menyebut bahwa Liga Eropa adalah satu-satunya cara bagi MU untuk lolos ke Eropa musim depan. Jadi ia dan timnya akan memberikan segenap kemampuan mereka untuk memenangkan kejuaraan ini. Rencana Manchester United untuk merekrut Antoine Semenyo di musim panas nanti menemui halangan baru. Mereka harus bersaing dengan Liverpool untuk transfer sang winger. Give Me Sport melaporkan bahwa MU punya pesaing berat untuk mendapatkan jasa Semenyo. Liverpool dilaporkan akan terjun dalam perburuan sang winger. Pelatih Liverpool dilaporkan sangat menyukai Semenyo. Ia yakin sang pemain bakal cocok untuk memperkuat lini serangnya.
Laporan yang sama mengklaim bahwa Liverpool tidak main-main dalam upaya mereka untuk merekrut Semenyo. Mereka dikabarkan sudah menghubungi agen sang winger. Mereka mengutarakan ketertarikan untuk merekrutnya di musim panas nanti. Proses negosiasi masih berada di tahap awal, namun Liverpool cukup pede untuk bisa mengamankan jasanya. Baik MU dan Liverpool dipastikan harus merogoh kocek agak dalam untuk transfer Semenyo. Sang winger masih terikat kontrak di Bournemouth hingga tahun 2029, sehingga mereka harus membayar sekitar 70 juta pound sterling untuk jasanya. Wayne Rooney, legenda sepak bola Inggris, dikabarkan tengah bersiap kembali ke dunia kepelatihan. Mantan penyerang MU itu disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk mengisi posisi pelatih kepala di klub Championship, Blackburn Rovers. Kabar ini mencuat di tengah tekanan yang dialami pelatih saat ini, Valérien Ismaël. Meski baru 2 bulan menjabat, rentetan hasil buruk yang diraih Blackburn Rovers membuat posisinya di ujung tanduk. Menurut laporan Talksport, manajemen klub mulai mempertimbangkan pergantian pelatih dan Wayne Rooney masuk dalam radar utama mereka. Menariknya, mantan rekan setimnya di Manchester United, Patrice Evra, sempat menyarankan Wayne Rooney untuk berhenti menjadi manajer setelah melihat perjalanan karirnya yang penuh gejolak. Manchester United terus memantau situasi striker muda RB Leipzig Benjamin Sesko jelang dibukanya bursa transfer musim panas saat Ruben Amorim memprioritaskan perekrutan bomber baru. Nama Benjamin Sesko kini kembali muncul di radar sejumlah klub Liga Inggris, termasuk Manchester United. Direktur olahraga mereka, Christopher Vivell, dilaporkan telah menyaksikan langsung aksi Sesko sebagai bagian dari proses pemantauan menjelang potensi perekrutan. Dengan performanya yang mencetak 19 gol musim ini, striker muda itu menjadi daya tarik tersendiri bagi klub-klub besar Eropa yang sedang mencari penyerang tajam. Dengan demikian, pihak RB Leipzig diyakini akan meminta bayaran hingga 1,9 triliun rupiah, yang bisa jadi terlalu mahal bagi MU dalam kondisi keuangan mereka saat ini. Selain Benjamin Sesko, MU juga disebut sedang mempertimbangkan 3 nama lain untuk memperkuat lini serang mereka. Melissa Reddy dari Sky Sport News melaporkan bahwa Victor Osimhen dari Napoli, Liam Delap dari Ipswich Town, dan Matheus Cunha dari Wolverhampton Wanderers juga masuk dalam daftar target klub. Manajer Manchester United Ruben Amorim memberikan informasi seputar kondisi Joshua Zirkzee. Ia mengkonfirmasi sang striker tidak bisa memperkuat timnya hingga musim 2024-2025 berakhir. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Amorim menyebut bahwa cedera Joshua Zirkzee lebih serius yang diperkirakan. Alhasil tidak sempat untuk kembali memperkuat setan merah di sisa musim ini yang tinggal 1 bulan lagi tersebut. Amorim menyebut bahwa ia tidak mau memaksa sang striker pulih lebih cepat. Ia lebih fokus untuk mempersiapkan Joshua Zirkzee agar ia bisa berada di kondisi prima di musim depan. Dengan absennya Joshua Zirkzee, MU memiliki stok terbatas di posisi striker. Rasmus Højlund dan Ciro Obi Martin akan jadi andalan Ruben Amorim hingga musim ini berakhir. Mantan bek MU Rio Ferdinand secara belak-belakan menyarankan salah satu talenta muda paling bersinar di Old Trafford, Alejandro Garnacho, untuk meninggalkan klub demi masa depannya. Minimnya kontribusi langsung membuat spekulasi soal masa depan Garnacho kembali mengemuka, terlebih setelah adanya ketertarikan dari sejumlah klub besar Eropa pada bursa transfer musim dingin lalu. Melalui podcast miliknya, Rio Ferdinand menegaskan bahwa keputusan terbaik bagi Garnacho saat ini adalah hengkang dari Old Trafford. Ferdinand meskipun tetap percaya akan potensi besar Garnacho, tetap berpegang pada pendapatnya. Tekanan terhadap Andre Onana kian membesar seiring penampilannya yang terus disorot usai serangkaian kesalahan fatal di bawah Mister Manchester United. Namun di tengah kritik yang mengalir deras, dukungan justru datang dari salah satu legenda setan merah, Edwin van der Sar. Saya pikir terlalu dini untuk menghakimi Onana. Dia punya karir luar biasa di depannya. Dia terus menambah pengalaman dan memiliki semua kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi kiper top. Saya yakin 5 hingga 6 tahun ke depan dia akan terus berkembang. Dengan pramusim yang baik dan tambahan 1-2 pemain berkualitas, United bisa kembali kompetitif. Saat ini kembali ke Liga Champions tampaknya sulit karena terlalu banyak tim di atas mereka. Tapi saya yakin mereka memiliki orang-orang teknis dan kompeten untuk mendatangkan pemain yang tepat.